Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Angelita Masehi dengan NIM A1C1231029. Saya merupakan mahasiswa dari program studi profesi nurse Universitas Megariski Makassar. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang analisa sintesa tindakan pemasangan infus. Nah, bagaimana teknik dari pemasangan infus? Kali ini saya mengangkat kasus hipertensi pada Nyonya H di Rumah Sakit Tajudin Halid Makassar. Kali ini untuk pemenuhan tugas dari keperawatan dasar profesi saya. Saya akan menjelaskan tentang tahap mulai dari pra-orientasi sampai pada tahap terminasi. Nah, sebelum masuk pada teknik pemasangan infus, kita perlu dulu mengetahui diagnosa keperawatan. Kita wajib mengangkat diagnosa keperawatan, dan diagnosa keperawatan yang saya angkat yaitu nyeri akut berhubungan dengan sakit kepala pada pasien, dibuktikan dengan sakit kepala yang tidak pernah hilang setelah jatuh di rumah dengan tekanan darah yang meningkat. Kemudian di sini ada beberapa data subjektifnya dan objektifnya. Bisa kita lihat di sini pasiennya mengatakan sakit kepala, lemas, kemudian objektifnya itu sendiri ada tekanan darahnya yang meningkat. Nah, selanjutnya kita perlu tahu apa itu dasar pemikiran dari pemasangan infus. Nah, pemasangan infus itu gunanya kita untuk mempertahankan atau kita mengganti cairan elektrolit, vitamin, mulai dengan protein, lemaknya, dan kalorinya yang tidak dapat dipertahankan di dalam tubuh. Kita berikan melalui intravena. Itu gunanya kita melakukan penusukan pada area intravena. Nah, kali ini kita masuk pada tahap tindakan keperawatan. Di sini ada prainteraksi, orientasi, tahap kerja, dan tahap terminasi. Yang pertama itu ada prainteraksinya. Kita perlu berinteraksi dengan pasien, kontrak waktu, komunikasi, dan meminta persetujuan. Kemudian kita masuk pada tahap orientasi. Kita berikan salam kepada pasien, mempersiapkan alat, dan kemudian kita berikan kesempatan kepada pasien bertanya apakah ada hal yang ingin dia tanyakan. Nah, untuk alat dan bahannya itu sendiri yang perlu ada itu standar infus, cairan, set infus, kemudian aboket yang kita perlukan, ada bidainya, kemudian handscoon, tourniquet, kapas alkohol, plester, bengkok, dan kasa steril. Jadi itu adalah alat dan bahan yang perlu ada saat kita melakukan penusukan pada area intravena. Oke, baik, kita masuk pada tahap kerja. Nah, di atas ini ada beberapa tahap kerja, mulai dari fase cuci tangan. Dan cuci tangan itu ada 6 langkah. Kemudian setelah itu kita masuk pada bebaskan lengan klien dari lengan baju. Nah, ketika pasien yang memakai lengan baju yang panjang itu kita bebaskan, kemudian letakkan tourniquetnya 5-15 cm di atas area penusukan intravena. Kemudian kita letakkan perlak di atas lengan pasien. Kemudian kita hubungkan cairan set infus dengan selang infus sehingga tidak ada udara yang masuk ke dalam selangnya. Kemudian sampai infusnya itu menetes, dan kita pertahankan tetap kesterilan sampai pemasangan infus itu selesai. Selanjutnya kita kencangkan tourniquetnya, kemudian kita anjurkan kepada klien untuk mengepalkan tangannya dan kita palpasi dan untuk memastikan area akan ditusuk. Setelah itu kita bersihkan kulit dengan menggunakan kapas alkohol. Setelah itu kita pegang jarum pada posisi 30 derajat pada vena yang akan ditusuk. Setelah pasti masukkan lalu tusuk perlahan dengan posisi area penusukan 30 derajat. Oke, selanjutnya kita rendahkan posisi jarum dan kita tarik keluar, dan kemudian kita tekan dengan ujung jari, kemudian kita tarik jarumnya keluar. Setelah itu kita sambungkan, kita buka clamp infus dan kita sambungkan dengan cairannya. Kemudian setelah itu kita lakukan fiksasi plastik kateter dengan plester. Oke, selanjutnya ada fase terakhir yaitu terminasi, di mana kita merapikan alat dan bahan, kemudian kita evaluasi perasaan pasien. Setelah itu kita pamit undur diri dan kita kontrak waktu. Selanjutnya kemudian kita cuci tangan. Di sini ada prinsip dari tindakan pemasangan infus, yaitu pemasangan terapi intravena atau infus itu untuk memperlihatkan prinsip steril. Nah, jadi kalau untuk pemasangan infus itu memang kita harus steril. Nah, hal ini yang paling penting dilakukan, tindakan untuk mencegah terjadinya kontaminasi antara jarum intravena dengan bakteri.
Nah, di sini ada bahaya dan pencegahan itu sendiri dari pemasangan infus. Nah, khususnya perawat yang terlibat langsung dalam pemasangan infus ini, di mana terjadinya plebitis pada intravena itu karena ketidaksterilan atau tidak higienis saat pemasangan infusnya. Nah, menimbulkan ketidaknyamanan pada pasien, apalagi saat pergantian kateter perawatan. Jadi itu akan merusak vena pasien ketika ditusuk terus-menerus. Nah, di sini hasil yang diharapkan yaitu pasien mengatakan nyeri saat dilakukan penusukan, kemudian objektifnya itu sendiri infus RL yang terpasang dengan kecepatan 20 kali 20 TPM, tidak ada hematomia, tromboplebitisnya, dan tidak ada udara yang masuk. Setelah itu masalahnya teratasi sebagian, dan planningnya itu lanjutkan intervensi melalui pemberian obat melalui intravena. Nah, yang terakhir itu kita evaluasi diri. Nah, di mana kita dapat melakukan pemasangan infus sesuai dengan standar operasional prosedurnya, didampingi oleh perawat seniornya, kemudian dalam pelaksanaannya dibantu juga oleh perawat senior dalam memfasilitasi dan pengambilan alat tindakan pemasangan infus. Oke, itulah sedikit penjelasan tentang analisis sintesa tindakan prosedur pemasangan infus. Terima kasih atas waktunya dan semoga bermanfaat ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.